Salam semua, beri saya doa bagi pastor dan pemimpin hari ke-6 sampai ke hari ke-10, yaitu 6 Oktober sampai ke 10 Oktober. Tajuk renungan berbaju zirahkan keadilan. Apabila tentara Romawi memakai baju zirah perang mereka, ia adalah pakaian perlindungan bagi mereka dan mereka berperang demi menegakkan keadilan bagi negara dan bangsa mereka. Kita juga boleh menggunakan ilustrasi bagi pegawai keselamatan dalam negara kita. Apabila mereka bertugas, mereka pasti akan memakaikan pakaian seragam. Dan pakaian seragam mereka itu melambangkan kuasa untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam negara kita. Begitu juga para pastor dan pemimpin gereja hari ini, mereka mewakili kerajaan Kristus untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Oleh itu, penting bagi semua pastor dan pemimpin harus memakai baju zirah untuk pelindungan rohani. Sebab apabila mereka melayani kerajaan Kristus, mereka sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Ada 5 poin yang saya ingin kongsikan kepada kita semua, bagaimana para pastor dan pemimpin memakai baju zirah dalam kehidupan rohani mereka setiap hari. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai kebenaran dan juga dasar kehidupan mereka. Dalam Galatia bab yang kedua ayat 20 sampai ke 19 mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Para pastor dan pemimpin tidak seharusnya menjadikan posisi, status, jawatan mereka dan keuangan sebagai dasar pelayanan mereka. Sekiranya mereka lebih melihat posisi, status, dan keuangan dalam pelayanan mereka, maka kita akan melihat pelayanan mereka tidak akan bertahan lama. Dan apabila ada goncangan-goncangan dalam pelayanan mereka, lama-lama pelayanan mereka akan lenyap. Mereka harus melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Poin yang kedua, mereka harus haus dan rindu akan kebenaran, dan juga mereka harus dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Dalam Matius bab yang kelima dan ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya dan saya ingin mendorong kepada semua para pastor dan pemimpin, kita harus menjadi orang yang sentiasa rindu dan haus akan kebenaran. Dan juga bukan saja haus akan kebenaran, tapi kita juga harus dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Para pastor dan pemimpin harus orang yang sentiasa dan haus akan merindu akan firman Tuhan. Mereka juga harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pedang rohani bagi pastor dan pemimpin untuk menghadapi serangan musuh. Jadi kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sebagai pastor dan pemimpin bagi kerajaan Kristus hari ini. Poin yang ketiga, mereka harus mengejar kebenaran dan juga mereka mengejar dan bertumbuh di dalam kebenaran dan juga melakukan kebenaran itu. 1 Timotius bab yang ke-6 ayat 11 mengatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ramai para pastor dan pemimpin hari ini mereka mengejar kebenaran sahaja. Mereka hanya sekadar untuk tahu kebenaran. Contohnya mereka pergi ke sekolah Alkitab untuk mendalami kebenaran. Tapi mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran. Untuk bertumbuh dalam kebenaran, kita harus melakukan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Dan di situ kita akan melihat buahnya. Dari buahnya lah kita tahu seseorang pastor dan pemimpin itu bertumbuh di dalam kebenaran. Bukan sekadar kita hanya bercakap saja. Jadi saya ingin mendorong kepada semua para pastor, kita harus berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang kedua, yang keempat,
Mereka harus melayani dengan buah kebenaran dan dengan damai sejahtera, dan mereka dengan penuh keyakinan. Dalam Yesaya bab yang ke-32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ramai para pastor hari ini melayani dengan penuh pergumulan. Mereka tidak ada damai dalam hati mereka. Mereka tidak ada sukacita dalam pelayanan mereka, karena kebenaran itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak aplikasikan kebenaran firman itu dalam kehidupan mereka. Sebab itu kita melihat ramai para hamba Tuhan hari ini, mereka bergumul di dalam pelayanan mereka. Mereka terasa tidak ada damai sejahtera untuk terus menggerakkan pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Jadi saya ingin mendorong pada semua para pastor di sini dan pemimpin yang melayani Kristus, kita harus melayani dengan buah kebenaran itu, dan daripada buah kebenaran itu kita akan ada damai sejahtera dalam pelayanan kita, dan kita akan menghasilkan keyakinan di dalam Kristus. Dan yang terakhir, saya ingin mendorong kita semua, para pastor dan hambanya, mereka harus tidak gentar kepada kejahatan, dan karena mereka melayani karena kebenaran Tuhan. Dalam Matius bab yang kelima dan ayat ke-10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Para pastor dan pemimpin harus tidak gentar dengan kejahatan di sekeliling mereka. Mereka harus tahu bahwa Tuhan sentiasa di pihak mereka. Apabila mereka berhadapan hidup dalam kebenaran Tuhan, mereka harus menjadi orang yang kuat dan tidak takut dengan segala kejahatan di sekeliling hidup mereka. Dalam pelayanan, para pastor dan pemimpin akan berhadapan dengan berjenis-jenis orang. Lebih lagi akan ada serigala berbulu domba yang cuba menjadikan mereka menjatuhkan mereka dalam pelayanan. Jadi para pastor dan pemimpin dalam Tuhan yang saya kasih harus berani menentang semua hal ini, karena kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan apabila kita ada kebenaran itu, kita tidak seharusnya gentar dan takut. Sekali lagi saya ingin mendorong untuk semua para pastor dan pemimpin dan jemaat Tuhan, kita harus kuat dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.